Salam buat jemaat Tuhan SGKPS Resort Bogor. Hari ini adalah hari Minggu UM. Oleh karena itu, sebelum kita memulai ibadah kita, alangkah baiknya kita dengarkan pengantar tentang Minggu UM kita hari ini. Ibadah Minggu UM ini adalah tempat kita meneguhkan persekutuan gereja-gereja anggota UM sebagai tubuh Kristus untuk membangun komitmen kita bersama, untuk bahu-membahu melaksanakan misi Tuhan yang holistik dan bersama. Ibadah Minggu UM kali ini diambil dari liturgi GBKP. Dan dalam ibadah ini kita akan memberi satu kali persembahan khusus untuk dana upaya bersama atau United Action untuk saling menguatkan, menopang sesama dalam menanggung beban kehidupan. Gereja GBKP atau Gereja Batak Karo Protestan adalah gereja yang dipanggil dan ditempatkan Allah dalam konteks kehidupan masyarakat Karo yang juga hadir dalam konteks kehidupan yang membaur dengan budaya lain dan berbagai kondisi kehidupan masyarakat di seluruh Indonesia. Dalam kurun waktu 10 tahun belakangan ini, gereja GBKP bergumul untuk meletakkan cinta kasih Allah dalam konteks kehidupan masyarakat yang terdampak bencana alam erupsi Gunung Sinabung yang berkepanjangan, yang memicu tumbuhnya berbagai penyakit sosial yang berdampak pada kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat. GBKP dipanggil untuk membangun tatanan hidup berbasis kesaling tergantungan atau interdependensi sebagai keluarga dan tubuh Kristus. Karena pergumulan hidup ini tidak akan bisa kita atasi hanya dengan memperkuat diri sendiri atau karena mampu mengamankan keluarga kita sendiri atau gereja kita sendiri. GBKP mengimani bahwa kekuatan gereja untuk menghadapi tantangan ini adalah iman percaya dan kesadaran bahwa Allah kita selalu ada dan hadir dalam perjalanan dan pergumulan hidup manusia setiap hari. Ia hadir sebagai tiang api pada malam hari untuk menjaga Israel dari gelap dan dinginnya malam, dan pada siang hari ia hadir sebagai tiang awan untuk menjaga Israel dari sengatan teriknya matahari di gurun kehidupan. Ia tidak hanya hadir bagi manusia pada hari Minggu, tetapi ia hadir menjadi sahabat bagi orang-orang yang menderita dalam kehidupan harian. Ia adalah Allah yang memberi dirinya di semua ruang dan waktu, yang mencintai dan memartabatkan manusia. Gereja secara institusi dan diri kita masing-masing sebagai gereja dipanggil sebagai kawan sekerja Allah untuk memberi diri kita melayani seperti Kristus. Gereja sebagai tubuh Kristus harus hidup seperti Kristus, melayani dirinya sepanjang waktu, yang menjadi sahabat dalam pergumulan hidup harian, yang mendengar jeritan orang lumpuh di tengah hiruk pikuknya kebisingan hidup. Panggilan Allah bagi gereja di tengah-tengah pergumulan hidup manusia bertujuan untuk meneguhkan kembali jati diri gereja,
melalui tritugas panggilan gereja yang lebih menyentuh konteks kehidupan masyarakat yang beragam budaya dan agama. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita bersekutu dalam ibadah UM yang memanggil kita untuk meneguhkan persekutuan kita sesama gereja-gereja anggota UM di Asia sebagai tubuh dan keluarga Kristus. Melalui ibadah ini, kita hendak memohon berkat, kekuatan dan hikmat dari Tuhan agar tetap berdiri teguh dalam komitmen bersama untuk melaksanakan misi Tuhan, sehingga gereja-gereja kita terpelihara dalam hidup yang menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Untuk itu, marilah kita menghadap hadirat Allah, sahabat kita, dalam doa. Di dalam nama Allah Bapa yang telah menyatakan kuasa-Nya lewat ciptaannya, dan di dalam nama Anak-Nya Yesus Kristus yang membawa wajah Allah di tengah-tengah dunia ini, serta di dalam Roh Kudus yang menolong kita untuk mengenal kehendak Allah. Berbahagialah orang yang sampai saat ini Allah berkenan memperkenalkan dirinya kepada kita, yang membuat kita mengenal Ia dengan sungguh dan segala yang Dia perintahkan, agar kita hidup beriman kepada-Nya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita naikkan pujian bagi kebesaran Tuhan dari lagu Kidung Jemaat nomor 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlap
Pujian bagi Allah atas perbuatan baik-Nya. Kemuliaan Allah nyata melalui segenap ciptaan-Nya. Ia menciptakan dunia ini menjadi tempat kehidupan yang baik bagi seluruh ciptaan. Tuhan melayakkan kita menerima kemuliaan-Nya karena kita berharga di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Kasih karunia-Nya melalui Yesus Kristus, karena Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya engkau menjadi kaya oleh karena kemiskinan-Nya. Kita dimuliakan-Nya dengan kerendahan hati-Nya, kesederhanaan dan kematian-Nya. Pujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan nyata saat Ia memanggil kita menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Kehidupan kita manusia di hadapan Allah. Jikalau kita memperhatikan kehidupan kita sebagai gereja, apakah kita mengingat bahwa gereja kita dan diri kita adalah tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah masyarakat? Marilah kita mengaku di hadapan Tuhan pada saat teduh ini. Kita adalah surat Kristus yang tidak ditulis dengan tinta, tetapi dengan Roh Tuhan yang hidup. Jikalau kita menyelidiki kembali kehidupan kita, apakah kita menyadari bahwa diri kita adalah cara Allah hadir untuk mengasihi dunia? Apakah kita sungguh-sungguh menyatakan diri sebagai gereja yang membawa rahmat Tuhan di tengah-tengah keluarga dan masyarakat? Marilah kita mengakui dosa kita melalui nyanyian di muka Tuhan Yesus.
Berita pengampunan dosa. Allah mengetahui keterbatasan manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai hamba Tuhan, aku menyatakan bagi kita yang mengaku akan kesalahannya, yang menyesali segala tindakannya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, firman Tuhan bagi kita. Aku adalah Tuhan yang menjadikan dunia dan isinya. Aku setia dan tetap mengasihimu yang telah menjadikanmu untuk mengusahai dan melestarikan dunia ini. Aku senantiasa menyertai engkau dengan mencurahkan kekuatan bagimu di dalam kasih-Ku. Baganu pasti dalananmu Yesus ma bai hasomanmu iparorodo ham tong tong iji rosio dos ba tujuanmu. Sing boy so Tuhan bahenoni asal Yesus bain hasomanmu. Yesus patugahi mengayotan ham bani dalan mi ai ibo todo ganupani gedao maho si dalan mi sing boy so Tuhan bahenoni asal Yesus bain hasomanmi. Sing boy so Tuhan bahenoni asal Yesus bain hasomanmu. Si dalan mi ulang hamandoli iji sing boy so Tuhan bahenoni asal
Saudara-saudari terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita memuji Tuhan karena dosa-dosa kita telah diampuni dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 36, baitnya yang pertama, dihapuskan dosaku. Pembacaan firman Allah dari Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak yang terkasih, yang saat ini mempersiapkan diri
menyatukan hati dan pikiran bersama-sama dengan keluarga di rumah, berapa orang pun itu. Ibu bapak silakan buka Alkitabnya. Ayo ibu, bapak buka Alkitabnya ya. Firman Tuhan diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan ciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini mengingatkan kita kembali ketika kita di sekolah minggu, ketika kita belajar katekisasi, secara tuntas diceritakan, dipelajari bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya, dan bagaimana manusia diciptakan Allah itu sendiri. Ibu bapak yang terkasih, hari ini adalah Minggu Trinitatis, Minggu Keturutunggalan Allah, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ibu bapak yang terkasih, ketika hari ini adalah Minggu Trinitatis, ini menyandakan bahwa kita benar-benar apa yang telah kita ungkapkan dalam pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Itu membuktikan bahwa di dalam ayat 26 ini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita tidak ragu lagi. Secara iman kita berkata, yang di sana dikatakan kita adalah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Walaupun itu ada esadanya, saudara. Nah, mari kita lihat di sini. Sebelum kita mau menjabarkan perikop ini, hari ini juga adalah Minggu UM, United Evangelical Mission, yang berpusat di Jerman, dan juga ada gereja-gereja yang bergabung di UM di Asia dan di Indonesia. Di Indonesia ini ada 12 gereja di dalam sekretaris bersama UM ini, antara lain HKBP, GKPS, GBKP, BNKP, HKI, GKPA, Gereja Kristen Protestan Papak Dairi, dan lain-lain. Ada 12 gereja, saudara. Yang nyata kebersamaan ini, sekretaris bersama ini adalah membuat suatu rumusan perikop bersama di 12 gereja ini. Itu makanya kalau saudara warga GKPS kalau mendengarkan firman Tuhan di HKBP sama. Kalau saudara mendengarkan khotbah di GBKP sama, ini perikopnya. Jadi hari ini juga sama, saudara. Sehingga gereja-gereja sekretaris bersama UM ini sudah menerbitkan satu buku per tahun, namanya khotbah sekber UM. Itu diterbitkan pada bulan Januari. Walaupun tidak semua memiliki itu. Itu pertanda suatu konsep. Dan banyak lagi konsep kebersamaan ini, saudara. Nah, secara khusus hari ini kita sedikit mengenal seperti apa liturgi gereja-gereja UM ini. Hari ini adalah liturgi GBKP, Gereja Batak Karo Protestan. Sehingga saudara yang terbiasa di HKBP, di GKPS, ya inilah, ikutilah. Inilah liturgi mereka, saudara. Baik Ibu Bapak, kita kembali kepada firman Tuhan ini. Ternyata Allah menciptakan saudara dan saya luar biasa. Adalah ciptaan yang mulia, yang berbeda dengan ciptaan yang lain. Dan Tuhan Allah itu punya rencana yang betul-betul membuat supaya manusia ini adalah manusia yang utuh, supaya lengkap kebutuhan manusia ini. Itu makanya Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Setelah duluan Allah menciptakan semua yang butuh di langit, bumi dan isinya itu, baru terakhir diciptakanlah saudara dan saya manusia. Sehingga sebenarnya gak ada alasan bagi orang-orang percaya Tuhan tidak memelihara hidup kita, karena semua sudah dipersiapkan, saudara. Ini kita lihat di sana. Nah, ada suatu konsep yang luar biasa, kata istilah teologi sana dikatakan imago Dei, manusia itu segambar dengan Allah. Itu berarti bukan sama, saudara. Allah tetap Allah yang kekal itu, kita adalah ciptaan Allah yang luar biasa. Tapi ada sifat karakter Allah itu, atau saya sempurnakan, ada karakter sifat ketritunggalan Allah itu, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu diberikan kepada kita menjadi cerminan bagaimana Allah itu hadir di tengah-tengah kita di dunia ini, akan tercermin dari setiap orang percaya yang mengaku dia adalah ciptaan Allah yang luar biasa. Jadi direfleksikan itu, saudara. Itu yang dikatakan segambar serupa dengan Allah. Allah itu tetap dia pencipta, kita adalah orang yang diciptakan, saudara. Ini kita lihat di sana. Baru apa yang kita lihat di sini? Manusia diciptakan Tuhan dengan rencana yang mulia. Coba kita perhatikan di situ. Luar biasa ya. Manusia diciptakan Allah rencana yang mulia. Saya sudah jelaskan tadi itu pada hari yang ke-6. Setelah semua sudah oke, kita katakan seperti itu.
baru manusia itu adalah orang-orang yang percaya kepada penciptanya itu. Dia berada di dunia ini. Ada yang luar biasa rencana Tuhan buat saudara dan saya, buat kita manusia ini. Ini kita lihat di situ. Ya. Apa rencana Tuhan buat kita, saudara? Kalau kita lihat di sini adalah pertama-tama berkuasalah. Di sana disebut atas ikan-ikan, di laut burung-burung. Itu berkuasa berarti sebagaimana Allah yang berkuasa, punya kuasa, diberikan kepada orang-orang percaya juga kuasa. Kuasa bukan berarti otoriter, tapi ciptaan Allah ini adalah menjadi bisa dikelola oleh kita. Itu sangat dikatakan berkuasalah. Yang kedua, di sana dikatakan rencana Allah buat kita adalah beranak cuculah. Atau dengan istilah lain, menjadi produktiflah. Di sini diartikan adalah bukan berarti bahwa hanya soal keturunan. Bukan soal beranak cucu. Tetapi ada juga suatu hal yang penting untuk manusia ini, bagaimana menata kehidupan ini. Bagaimana menata manusia ini ke dalam hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Barangkali seperti itu. Saudara, kalau memang orang Batak mengatakan beranak cuculah kamu, Banyata Simalungun, maranak 10 pitu, marboru 10 pengusude 33. Buat apa kalau tidak melakukan hal-hal yang baik, Ibu Bapak? Ya? Itu seperti itu. Itu makanya yang penting juga di sana bagaimana menata kehidupan manusia ini ke langkah ke jalan yang benar. Ini kita lihat di situ. Nah, yang ketiga tadi berkuasalah, beranak cuculah. Yang ketiga, saudara, kita lihat di sini ternyata Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Walaupun dalam bacaan kita ini dalam firman Tuhan ini dikatakan menjadi makananmu. Tapi saudara, barangkali itu kebutuhan yang primer. Tapi dia berkati. Maka saudara dan saya menjadi orang-orang yang diberkati. Kita manusia ini orang yang diberkati. Apapun kebutuhan kita diperlengkapi oleh Tuhan. Bukan hanya soal makanan, Ibu Bapak. Tapi pekerjaan pun diberikan. Bagaimana kita menata kehidupan ini, saudara? Ini kita lihat di situ. Diperlengkapi. Walaupun di sini menjadi makananmu. Itu makanya kan pasti kita kebanyakan kita memakan makanan yang berbiji, gitu ya. Makan sayur yang hijau, gitu. Luar biasa kan, bayam, apapun itu kan. Yang berbiji itu beras kan, gitu kan. Yang berbiji semua, makanlah itu. Dan ikan-ikan melengkapi kebutuhan kita di dunia ini, saudara. Nah, dengan demikian, saudara, ternyata ketika Allah menciptakan manusia itu, saya tidak mau menjelaskan banyak hal, tetapi ada poin-poin yang kita lihat di situ. Ternyata ketika Allah menciptakan kita, ternyata ada di situ yang luar biasa diciptakan Tuhan buat kita. Adalah tubuh, jiwa dan roh, saudara. Itu luar biasa ya. Itu makanya kalau ciptaan yang lain itu nggak ada rohnya, tubuhnya ada, nggak ada rohnya. Itu makanya kalau mau dipotong pun dia kan, ternak kata apa mau dipotong, mau apapun itu dia tidak mengangkat itu ya. Dia mau digiring gitu, karena dia tidak punya jiwa, hanya punya tubuh. Gitu. Tapi kita punya
tubuh, jiwa, dan roh, saudara. Itu makanya kalau kita lihat di situ, kita menjadi orang-orang yang rohaniawan, yang punya rohani dalam diri kita ini. Itu bisa kita lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ini kita lihat itu. Jadi roh itu bertemu dengan yang memberikan roh kepada kita. Jadi dengan roh kita bertemu dengan Allah. Ya gitu ya. Jadi roh dengan roh itu bertemu, saudara. Maka bisa. Ini kita lihat di situ. Jadi keintiman kita dengan Tuhan itu dalam roh. Ini kita lihat di situ. Baru selanjutnya saudara kita lihat di situ. Selain daripada roh itu, saya munculkan di dalam perikopi, di dalam khotbah ini ada lagi 3N. Saya mau rumuskan seperti itu ya. Selain daripada tubuh, jiwa, dan roh itu, ada 3N yang diberikan oleh Allah kepada saudara saya, dan itu harus saudara syukuri. N yang pertama adalah naluri. Ada keinginan, ada nafsu, ada naluri untuk makan, untuk minum, untuk punya jabatan. Itu makanya jangan heran saudara, kalau banyak orang dia mencuri untuk makan dia karena nalurinya. Mengapa saya tidak makan? Ini dari situ. Jadi naluri itu, nafsu itu karena memang dia punya kebutuhan dalam hidupnya. Ini kita lihat di sana. Jadi semua kita punya kebutuhan. Kalau ciptaan yang lain itu hewan umpamanya tidak disebut naluri tapi insting. Ayam dia akan masuk ke kandangnya pada jam 6 sore. Itu insting ya. Dia ingin aman, dia ingin safety, saudara. Gitu ya. Insting namanya itu. Tak usah diatur pun gitu ya. Jam 6 itu kalau dalam konteks tradisi Simalungun dulu, kalau datang hujan jam 5, orang tua kita mengatakan tunggulah nanti pada saat hujan ini reda karena ayam mau masuk kandang. Ya benar juga ya, hanya setengah jam itu. Disitulah pulang ke kampung, ke rumah gitu-gitu kan. Tunggulah itu pasti gitu. Itu insting gitu, luar biasa itu. Nah, yang kedua, dan yang kedua mau saya katakan di sini adalah nalar. Nalar ini yang kita katakan adalah akal budi, rasio yang boleh mengklasifikasikan apapun sesuatu itu. Yang boleh menganalisa penelitian. Itu makanya yang boleh meneliti adalah manusia. Tidak pernah kambing meneliti, walaupun hebat dia. Tidak pernah sapi meneliti. Tapi manusia menjadi peneliti. Mungkin ada di antara saudara menjadi peneliti di kantor saudara. Bisa membuat suatu keputusan. Bisa membuat suatu pertimbangan. Itulah nalar. Maka saudara bersyukurlah punya nalar. Walaupun sebenarnya nalar itu diberikan Tuhan kepada kita tidak sama. Itu makanya ada orang yang hebat gitu ya. Ada orang yang betul-betul nalarnya hebat. Sedikit pun diterangkan, dia sudah mengerti saudara. Nah ini kita lihat di situ. Jadi kondisi seperti ini, nalar ini, itu makanya ketika penciptaan itu, karena manusia ini punya nalar, punya otak, maka mereka juga tidak melakukan yang terbaik. Mengapa ada menara Babel saudara? Karena mereka punya otak. Mari kita mau bangun menara Babel supaya kita sama dengan Allah kita. Tetapi apa yang terjadi? Hei kamu yang mau sama dengan saya akan mengacaukan kamu. Ambil ini. Orang lain mengatakan sampaikan. Ambil paku kata orang kepada seseorang itu, diambilnya air, kacau. Dikacaukan Allah menara Babel. Karena apa? Ada kesombongan. Karena dia diberikan Allah rasio otak yang luar biasa itu saudara. Ini kita lihat di situ. Jadi nalar itu kalau kita lihat di sini sebenarnya harus dia dipakai, harus dia diberdayakan, harus dia diberikan kepada hal-hal yang terbaik untuk memuliakan Tuhan, saudara. Ini kita lihat di situ. Nah, yang ketiga
Naluri, nalar, yang ketiga adalah nurani. Nurani ini tidak ada nurani pada hewan, ibu bapak. Gak ada itu. Bagi manusia ada hati nurani. Itu juga diberikan oleh Allah kepada kita, setiap orang. Tetapi ada kalanya hati nurani itu tidak lagi bekerja karena terlalu dikuasai oleh dunia ini. Kalau terlalu dikuasai oleh tadi pertama-tama nafsu tadi itu, maka hati nurani tidak bekerja. Orang-orang yang melakukan kejahatan itu awalnya sebenarnya hati nuraninya bekerja. Jangan mencuri. Tapi karena memang dia dikalahkan oleh konsep nafsunya itu, maka berulang kali terus dikerjakan itu, baru dikatakan di sana hati nuraninya tidak bekerja lagi, menjadi kebiasaan. Itu makanya jangan heran banyak orang perampok, banyak orang pencuri, banyak orang yang nakal di dunia ini. Karena bagi mereka nakal itu tidak lagi suatu kejahatan. Pertama-tama akalnya seperti ini, dia nakal ini, tapi terus saudara, hati nuraninya tidak bekerja lagi saudara. Maka bagaimana supaya hati nurani ini pas, tidak lagi bergeser, tidak lagi condong dia kepada hal-hal yang negatif saudara. Maka hati nurani supaya kuat, kuncinya adalah pertama-tama miliki, dengarkan firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 9 di sana dikatakan, dengan apakah seorang pemuda mempertahankan kebaikannya bersih? Sana dikatakan dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi firman Tuhan itu, itulah yang menjaga gitu. Sehingga hati nuraninya benar-benar bertahan di situ. Kedua, hati nurani menjadi bertahan dan kuat adalah darah Kristus. Kematian Kristus itu di kayu salib, darahnya itulah membersihkan diri kita, saudara. Itu boleh kita baca dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Yang ketiga adalah gerakan Roh Kudus. Baru minggu kemarin, minggu Pentakosta ya, turunnya Roh Kudus. Ada gerakan Roh Kudus dalam diri seseorang itu, mengkuduskan dia. Bahkan dirinya yang kotor itu pun, sana dikatakan, dirimu menjadi bait Allah. Dirimu menjadi bait roh. Dirimu menjadi bait Allah. Roh Allah yang bekerja. Jadi ada gerakan Roh Kudus. Atau dengan kata lain, hanyalah Allah yang Tritunggal itu boleh membersihkan diri kita. Ya. Hawa nafsu bisa dibersihkan oleh kuasa ketritunggalan Allah itu dalam diri kita. Otak kita, rasio kita, logika kita bisa itu bermakna jika ada kuasa roh Tuhan, ada kuasa ketritunggalan Allah itu. Karena Tuhan mengatakan, kamu bukan lagi hidup yang lama. Yesus mengatakan, tapi kamu adalah ciptaan yang baru. Saudara saya menjadi ciptaan yang baru dalam Yesus. Lahir di dalam roh, menjadi hidup dalam roh saudara. Ini kita lihat di sana. Jadi kalau kita lihat di situ, maka ketika Allah memberikan tadi itu naluri, nalar, semua itu, dan hati nurani itu boleh kita manfaatkan menjadi kita orang-orang yang betul-betul berguna di tengah-tengah kehidupan ini. Dan mencerminkan kuasa Allah, kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Ini kita lihat di situ. Saudara yang terkasih, kalau kita lihat firman Tuhan ini, kalau dijabarkan secara menyeluruh tentang imago Dei itu, kalau di perguruan teologi 1 semester itu, tidak mungkin saya terangkan itu semua ya, aja seperti itu. Tapi saudara, lewat diri saudara tercerminlah wajah Kristus dalam perbuatan saudara, dalam kelakuan saudara. Penuh damai, ya, kelembutan, sabar, penuh kasih, dan lain sebagainya. Itu yang dikatakan Galatia 5:22 itu, buah-buah roh tercermin dari kita. Ini kita lihat di situ.
menjadi topik mingguan ini saudara buat kita, sana dikatakan adalah kemuliaan Allah nyata melalui segenap ciptaannya. Itu topik mingguan. Nah, jadi saya tidak mau menjabarkan tentang penciptaan itu secara luas sendiri, tapi kita masuk kepada kemuliaan Allah nyata melalui ciptaannya. Pertama-tama manusia. Maka saudara bersyukur ya. Ibu bapak yang di rumah bersyukurlah. Apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Tapi ingatlah, saudara seorang bapak punya potensi. Seorang ibu punya potensi. Anak juga punya potensi. Semua kita punya potensi. Karena potensi itu diberikan oleh Allah pencipta kita. Tapi banyak orang sering mengatakan, Pak Pendeta, saya tidak punya potensi untuk menjadi pelayan. Saya tidak punya potensi untuk ini. Saya tidak punya potensi tentang ini. Tapi potensi apapun yang Tuhan berikan kepada saudara. Kalau kita lihat ya di gereja-gereja, ada singer, iya punya potensi. Ada yang pemain keyboard punya potensi. Bahkan duduk manis di gereja pun potensi. Banyak orang tidak tahan duduk 2 jam. Jadi saudara bersyukurlah gitu. Pak Pendeta, bagaimana ini sekarang ini stay home ini, tinggal di rumah ini, tetapi sebenarnya saya rindu mau ke gereja. Yang mengatakan itu adalah orang-orang yang sering absen ke gereja. Tapi ketika stay home, kan gitu kan. Ada potensi di situ. Siapa si tuanya di situ, saudara? Ya mungkin berganti-ganti. Mama lah dulu ya, si tua ya. Gitu ya. Datang bapaknya, ya kita kan hanya lewat televisi dong, online kok. Ada gereja-gereja juga live streaming. Kita hanya duduk manis. Tapi mau melihat, mau mendengarkan pun punya potensi. Banyak orang di dunia ini, apalagi anak-anak muda, potensi untuk duduk mendengarkan nasihat orang tuanya pun tidak mau. Iri ya. Tidak mau mendengar orang tuanya berikan nasihat. Tidak pernah melihat orang yang kawin gitu kan. Ketika pada zamannya dia nikah, diberkati Tuhan di gereja, diberkati Tuhan lewat pendeta di gereja, nggak ngerti seperti apa itu. Apa kau cinta dengan pasanganmu ini? Oh, dalam bahasa Batanya cinta malabak pendeta. Padahal nggak ada diajarkan cinta malabak. Karena apa? Tidak pernah dia punya potensi mendengarkan orang. Banyak orang hanya punya potensi didengarkan, saudara. Tapi potensi mendengarkan orang pun itu luar biasa. Tidak semua orang bisa berbicara banyak. Tidak semua orang bisa bernyanyi. Tetapi saudara mendengarkan nyanyian pun punya potensi. Menghabiskan waktu ketika COVID-19 di rumah stay home ini kan. Potensi untuk duduk manis di rumah. Ada potensi seorang yang duduk manis, dia potensinya adalah mau menonton film Indosiar. Kalau pagi itu kisah nyata. Baru selanjutnya adalah suara hati seorang istri sampai sore. Bayangin itu. Itu istri-istri kan. Ngapa saudara nonton itu? Supaya jangan bosan. Nggak apa-apa lah. Daripada bosan-bosan kesana kemari. Kalau saya di rumah bukan begitu. Saya mulai menanam bunga. Saya mulai menanam sayur-sayuran dengan apa itu yang memakai botol-botol bekas itu aku baca internet, hidroponik, ku pelajari itu. Bayangin itu. Ada sumbu. Sumbunya dari mana? Ada juga AB mix, itu nutrisi. Ku pelajari itu daripada bosan. Bagaimana saudara dan saya dapat memuliakan Allah? Ya lewat potensi saudara. Apapun itu. Lewat profesi saudara. Itu yang pertama-tama ya. Potensi kita. Apapun itu bisa memuliakan Allah. Yang kedua saudara, dengan apa kita dapat memuliakan Allah sesuai dengan topik kita, dengan tema kita saudara. Muliakanlah Tuhan
lewat perbuatan kasih. Kalau saya katakan, saya rumuskan ini, jadilah menjadi berkat buat banyak orang. Karena saudara pertama-tama sudah menerima berkat. Kita sudah menerima berkat daripada Allah, diberikan ratio, diberikan hati nurani, sehingga ini kita lihat di situ. Perbuatan kasih menjadi berkat buat banyak orang, bukan hanya dengan materi. Dalam kondisi COVID-19 ini, kalau kita lihat ya, dan gereja GKPS juga sudah punya potensi dalam perbuatan kasih ini, karena ada warga kita yang betul-betul ada dampaknya dengan COVID-19 ini, menjadi berkat. Bukan karena sudah banyak, saudara, tidak. Ini kita lihat di situ. Jadi bantulah orang yang betul-betul sedang kelaparan gitu ya. Gua Pak Pendeta, saya pun memang lapar kok gitu. Padahal tidak lapar ya, itu alasan-alasan orangnya. Bantulah orang yang sedang kelaparan, tapi masih kita membantu orang, teman kita, keluarga kita. Sianu itu bantulah itu siapa gitu. Tapi orang lain yang butuh pertolongan. Ini kita di situ. Kalau tidak bisa berbuat yang baik itu menjadi berkat buat banyak orang, tersenyumlah juga buat orang lain. Bandingkan ya, saudara tersenyum ketemu dengan orang lain, menjadi berkat buat orang kan. Coba saudara cemberut ketemu dengan orang lain, ini lainnya. Padahal baru keluar dari gereja kok cemberut banget ya. Apa sih persoalannya ini? Tersenyumlah dan ramahlah terhadap orang. Salam, apa kabarnya, enak kan? Daripada saudara menjauh. Kira-kira seperti itu. Jadi jadilah saudara menjadi rekan sekerja orang dengan orang lain, bisa membantu, saling membantu dalam kehidupan ini, saudara. Selanjutnya, kemuliaan Allah itu bisa lewat dari cerminan kehidupan kita itu. Apa itu? Rasa bersyukur, saudara. Coba bayangin ya, kalau saudara tidak pernah bersyukur, kemuliaan Allah itu tidak ada. Tapi kalau saudara bersyukur walaupun tidak punya duit, luar biasa itu ya. Banyak orang bersyukur karena punya duit banyak, orang lain pun bisa kok. Tapi kita bersyukur karena memiliki napas kehidupan dalam dunia ini. Dia memiliki pengharapan yang luar biasa. Ini gitu. Jadi bersyukur itu penting, sehingga orang lain tertopang dengan rasa bersyukur itu. Hatinya penuh dengan sukacita. Dirinya menjadi orang-orang yang dia percaya Tuhan memelihara kehidupannya. Selanjutnya apa, saudara? Bagaimana kita dapat memuliakan Allah itu dalam konteks apa? Ini agak sulit. Ketika banyak persoalan hidup, ketika banyak goncangan hidup, biasanya orang gampang sekali putus asa. Tapi saya yakin saudara yang mendengarkan khotbah saya ini jangan putus asa, walaupun kemarin mungkin agak-agak mulai marah-marah ya. Marah-marah itu indikator ya, mulai putus asa itu. Melihat orang lain pun dia tidak senang gitu. Itu. Ini kita lihat. Pengaruh COVID-19 ini banyak orang yang PHK, tidak punya lapangan pekerjaan, tidak ada punya duit, saudara. Bahkan ketika ada COVID-19 ini, menjaga jarak. Aku sebenarnya sudah rindu sama lay itu. Tapi protokol kesehatan itu mengatakan tidak bisa ketemu. Tahan diri. Bahkan orang meninggal saudara kita pun di Jabodetabek ini sudah beberapa orang majelis. Pagi ini meninggal, sore dimakamkan. Apa enggak ngiri? Enggak ada adat lagi. Ngiri ya? Padahal penyakitnya bukan karena COVID-19, bukan karena corona. Penyakit biasa, saudara. Ini kan masalah. Enggak ada lagi sukacita waktu meninggal, walaupun dia sudah lanjut usia, tidak ada lagi ceritanya dia berkumpul keluarga di situ. Lain halnya kalau sudah benar-benar COVID. Ya, para pendeta memakamkan orang-orang yang meninggal di Jabodetabek ini harus memakai baju toga yang lain ya, bukan baju toga seperti ini. Dilihat ya,
Itu. Tapi baju toga alat pelindung diri itu, supaya jangan dia kena. Dan yang paling hebatnya, sudah dimakamkan, baru pakai liturgi mengagendai. Sudah dimakamkan. Tidak pernah terjadi itu. Tapi itulah situasinya. Ini kita lihat di situ. Jadi di dalam hal situasi sakit penyakit apapun, kalau kita baca Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3, kalau kita baca di rumah Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3, ada perdebatan murid Yesus dengan Yesus. Tuhan, guru, siapa yang salah, siapa yang berdosa? Kok anak ini buta sejak lahir? Bayangin itu, Yohanes pasal 9 1 sampai 3. Siapa yang berdosa ini? Anak ini atau orang tuanya? Apa jawaban Yesus? Bukan karena dia, bukan karena orang tuanya, tetapi supaya kemuliaan Allah nampak di dalam situasi penderitaan itu. Teman ibu bapak ya, kalau mengalami penderitaan sakit penyakit, kalau saudara mengalami banyak goncangan, ada rencana Allah yang luar biasa. Aminkan itu, tapi iman saudara kuat, maka ada kemuliaan Allah di situ, saudara. Yang terakhir mau saya katakan, bagaimana supaya kemuliaan Allah itu nampak dalam kehidupan kita? Satu kata kunci adalah ketaatan. Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Yesus Kristus, ketaatan kepada Allah yang Tritunggal itu, ketaatan kepada perintahnya, taat. Karena ketaatan yang betul-betul sungguh-sungguh kepada Allah itu. Saya yang taat kepada Kristus, yang taat kepada Tuhan, dia tidak pernah akan kompromi dengan dunia ini. Contoh dalam Alkitab, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketaatannya kepada Allahnya, apapun kata Nebukadnezar, mereka tetap bertahan, taat kepada Tuhan. Apapun risikonya itu. Ibu bapak yang terkasih, saudara saya, kita sadari dan kita yakini dan kita syukuri, kita berharga di mata Tuhan. Kita diciptakan Tuhan, dibentuk dan ditebus dan dipanggil oleh Tuhan supaya hidup saudara saya bermakna, menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kita, baik waktu hidup maupun sesudah mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara dan saya, kita semua adalah milik Tuhan. Maka jangan sia-siakan hidupmu. Pakailah hidupmu, masih ada kesempatan untuk berbuat baik, untuk memuliakan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ketika kami Engkau ciptakan, luar biasa anugerah berkat-Mu buat kami. Kami memiliki jiwa, tubuh, dan roh. Itu berarti bahwa hidup kami ini bukan lagi kami menjadi pemiliknya, tetapi hidup kami adalah milik-Mu. Tetapi ada rencana Tuhan buat kehidupan kami, supaya kami menjadi orang-orang yang dapat menyatakan, memperlihatkan kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan dalam perkataan kami, dalam perbuatan-perbuatan kami, sehingga benar-benar orang percaya dan banyak orang melihat kemuliaan Allah lewat kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan, berkatilah firman-Mu yang telah kami dengarkan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.
marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dalam persekutuan kita dengan Tuhan dan di dalam sukacita kita, mari kita menyampaikan persembahan syukur kita kepada-Nya. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita mengumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi, "Di sini aku bawa Tuhan." Martonggo mahita ibagas tonggo syafaat. Terima kasih ma bamu Tuhan, ham Tuhan atau tetap hadir bagas kehidupan nami. Tuhan yang selalu mendengar setiap seruan nami. Bani panorang on Tuhan Yesus, sadahan nami bani minggu UM
na ipardingati hanami. Raap hanami memuji pakon pasangapkon goranmu. Jana sadaho manghanami bagas tonggo syafaat nami. Manungguhon piga-piga keberadaan ni kehidupan nami. Terkhusus mai Aima bani persekutuan gereja-gereja anggota UM sedunia dan juga Asia untuk sebagai tubuh dan keluarga Kristus agar tetap berdiri teguh dalam komitmen bersama untuk melaksanakan misi Tuhan sehingga gereja-gereja terpelihara ibagas goluh nagabe pasu-pasu bani haganupan keberadaan di jolma di dunia on. Terima kasih ma bamu Tuhan bani mardingat hanami kasoman nami na ibagas na buritan Aima Bapak Situa Mulia Purba Siboro Bapak Berlin Sahmatua Damanik Darwinson Damanik Nyonya Situa Joshua Saragi Borusinaga Nyonya Situa JL Turnip Borusinaga Budi Sipahutar John Werdin Medi Siboro Jarlinsen Saragi Pakon Inang Saurma Irianti Borudamani. Tuhan Yesus Kristus takasdo ibu toham sonaha keberadaan ni kehidupan ni si dia. Bahkan sakit penyakit, bahkan proses pemulihan. Na idalani si dia da subani panorangon. Mari Tuhan, kekuatan nahun bamu, tundumu tundina pasingin, yang membuat hati mereka, telinga, pikiran, dan jiwanya, seluruhnya tertuju hanya kepada Tuhan, sehingga hanya kekuatan yang selalu keperbarui di dalam kehidupan si dia, memampuhon si dia tetap marpangusandian hubamu, mengopaskon haganupan keberadaan ni golu ni pitahu tanganmu. Berkati setiap mereka, berkati Tuhan tambar peralatan na ipake, gabe saluran berkatmu perpanjangan tanganmu, menghadirkan kesehatan kesembuhan, sehingga kesehatan na bersumber hubamu, menyatu erat dengan kehidupan mereka. Rahap mahanami Tuhan, memuji pakon pasangapkon goranmu. Lang margogo hanami Tuhan, anggolang pitah kuasamu, na tetap hadir ibagas kehidupan nami. Tuhan Yesus Kristus, bani nai pukah nami pe perdalanan ni new normal, alani situasi, na idalani hanami nasaindoka. Mari Tuhan Yesus, Engkau juga mengajar setiap kami, agar kami lebih berhikmat dan lebih bijak menjalani hari-hari kehidupan kami. Sehingga kami semakin dipulihkan, negara ini, dunia ini semakin dipulihkan. Dan kami mampu untuk bahkan memproteksi diri kami sendiri, menjadi pribadi yang tidak menjadi sumber masalah, sumber penyakit ketika kami beraktivitas, ketika kami melakukan segala sesuatu, apa yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, singkirkan jauh rasa bosan itu, singkirkan jauh kehidupan yang mungkin membuat kami semakin tidak betah dengan situasi ini. Tapi kami justru hadir menjadi pribadi yang kreatif, sehingga setiap kebosanan, sehingga setiap kegelisahan, sehingga setiap bahkan sesuatu yang monoton bisa kami lalui bersama dengan pengharapan, bersama dengan kekuatan yang bersumber dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau saat ini kami juga berdoa buat gerejamu GBKP yang bergumul dalam mengayomi masyarakat akibat dampak erupsi Sinabung. Mari Tuhan Yesus, Engkau menjadi sumber kuat mereka. Roh Kudus-Mu menjadi pengharapan yang luar biasa bagi kehidupan mereka. Biarlah Tuhan hari lepas hari mereka semakin dipulihkan.
Mereka semakin diberikan kekuatan yang selalu baru, bahkan setiap pagi Engkau perbaharui. Sehingga mereka menjalani hari-hari kehidupan mereka dengan sebuah pengharapan yang pasti bahwa semuanya akan berlalu dan segalanya terjadi indah tepat pada waktu yang Tuhan berikan, terjadi atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan kalau kami juga mengingatkan keberadaan kehidupan pemimpin-pemimpin negara kami, pemimpin-pemimpin gereja, bahkan segala pribadi, segala aparat yang Engkau hadirkan di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau menghadirkan pemimpin-pemimpin yang berhikmat dan bijaksana di dalam menjalankan roda pemerintahan ini. Biarlah Tuhan Yesus, hikmat dan kebijaksanaan nahun bamu, gabe kekuatan hubani sidea, nalaho memerintah, memanage, dan membuat segala sesuatunya seturut hubani harosumu. Tongon Tuhan, loja dosidea, bahkan menghadapi begitu banyaknya rakyat Indonesia ini, dengan segala kerinduan, dengan segala kemauan, dengan segala tuntutan, bahkan mungkin segala sesuatu yang tidak terungkapkan. Tapi biarlah Tuhan Yesus, Engkau sumber kuat bagi setiap mereka, terkhusus pemimpin-pemimpin negara kami, dari tingkat yang terendah sampai tertinggi sekalipun, sehingga semakin lagi mereka Engkau berkati dengan kepemimpinan yang berkarakter, yang Kau hadirkan di dalam kehidupan kami. Itu nggon kami dohoma Tuhan, PMJ nami, terkhusus itu ngatongani resort nami, resort Bogoron. CDP Tuhan Yesus, sorapi hamar hiti tundimu di napasing in, sehingga hikmat kebijaksanaan nahun bamu menjadi kekuatan hubani sidea, pribadi lepas pribadi, lahu membuan kon, lau mengorganisir haganupan keberadaan ni penata layanan, itu ngatongan ni pohon anggurmu, itu ngatongan ni perdalanan ni huriamu, jana huriamu pe Tuhan Yesus, ijapi si dia marianan, bani panorang on bani aktivitas ni si dia. Mari Tuhan Yesus Engkau memberkati tangan-tangan mereka, Engkau berkati buah pikiran mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan di dalam Engkau, akan menjadi dan terjadi seturut apa yang Tuhan mau. Berikan mereka kesehatan, sekolah minggu, pemuda, wanita, dan bapa, bahkan nalansia. Asyik tetap si dia margogoh Tuhan, memuji pasangapkon goranmu, jangan memberitakan pasal karyamu. Nah tetap terjadi hari lepas hari, generasi ke generasi. Gabi kekuatan luar biasa, ban nami lahu mandalani hari-hari kehidupan nami. Bahkan segala sesuatu yang tidak kami prediksi ketika itu terjadi, tapi tangan Tuhan yang penuh dengan kemenangan itu, tangan Tuhan yang kokoh itu akan menuntun kami, akan memegang kami, akan merangkul kami, sehingga kami dimampukan lebih lagi untuk melakukan apa yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih ma bamu Tuhan Yesus Kristus. On mahanami Tuhan, terjadi ma songon na ya rusuk konham. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita ungkapkan tekad dan komitmen kita bersama. Kamu adalah surat Kristus yang tidak ditulis dengan tinta, namun dengan roh Allah yang hidup. Kita adalah gereja, tempat bagi Allah datang untuk mengasihi keluarga dan masyarakat. Bersediakah engkau membawa kasih karunia Allah melalui dirimu kepada keluarga dan ciptaannya di sekitar kamu? Ya Tuhan, saya berjanji mengasihi gerejamu dan menjadikan diriku sebagai rumahmu, agar gerejamu dan diriku menjadi saluran berkat bagi seluruh ciptaanmu. Kamu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah.
kamu adalah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Kamu adalah gereja sebagai tanda kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, aku akan tetap menjaga hidupku sebagai gerejamu, agar dunia ini melihat bahwa Engkau mengasihi dunia ini melalui diriku. Untuk meneguhkan janji kita kepada Tuhan, mari kita memuji Dia dari nyanyian Kidung Jemaat 424. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Surah-surah Yesus bangku bersinar sal tetap, ngeluh bujur ras mehuli sinena atena. Bersinar sal terang, sini surakan Yesus. Bersinar sal terang, ku tetap bersinar sang. Sol marsinondang goluku ipindu Jesusin, atap muja bela kaku tong-tong budi ngati. Orang marsinondang indo ipindo Jesus, tong-tong marsinondang, say marsinondang torus. Mari kita bersama-sama berdoa seturut doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai ciptaan Tuhan, tunjukkanlah persekutuan-Mu di dalam Kristus. Pergilah, nyatakanlah itu. Tuhanlah yang memampukan kamu. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kamu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu Mahubata Hagaduan. Selamat memasuki Minggu Trinitatis. Naibata situlusanya. Saya Doharma Tuhan Tanibata
mamasu-masu jangan pakasomani kita haganupan. Horas, horas, horas. Cut.